Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi. Dan kali ini bersama kita sudah ada Realme C3. Dan saya beli handphone ini di Bebeng Pawn Shop dengan harga 1,5 jutaan ya. Oke, mari kita lihat spesifikasi belakangnya. Dia ada triple kamera, 5000 mAh baterainya dan Helio G70. Dan ini varian RAM 3GB dengan internal storage 32GB. Saya penasaran dengan handphone ini karena teman-teman reviewer bilang bahwa handphone ini cukup bisa menjalankan game-game berat dan baterainya juga tahan lama. Jadi saya pengen lihat komponen internal dari si handphone ini secara langsung. Oke, jadi seperti biasa kita dapat buku panduan dan tidak ada softcase kali ini. Ini dia handphonenya dan kita di sini mendapatkan kabel micro USB yang ada kuning-kuningnya, itu ciri khas Realme sekali. Dan di sini ada power adaptor 10 watt. Dan ini made in Indonesia loh. Unit yang saya beli ini berwarna biru dan di bagian belakang ini dia punya tekstur yang khas gitu ya. Jadi dia teksturnya menyerupai sidik jari kita dan ini bikin dia agak sedikit beda dari handphone lainnya ketika terkena cahaya. Oke, langsung saja kita coba nyalakan handphonenya. Oke, tapi sebelumnya kalian harus tahu kalau ada sebuah tempered glass premium dari Famos Indonesia. Tempered glass ini memiliki banyak sekali fitur, diantaranya adalah oleophobic coating dan flexible glass. Jadi oleophobic coating itu seperti efek daun talas yang bisa kita dapatkan di atas kaca ini. Dan flexible glass artinya kacanya ini fleksibel, tapi dia bukan plastik ya, dia adalah kaca yang fleksibel sehingga pemasangannya sangat mudah dan memberikan perlindungan yang sangat bagus di handphone kita. Biasanya tempered glass seperti ini dijual 300 ribuan ke atas, tetapi di sini Famos hanya menjual dengan harga Rp149.000. Link pembeliannya ada di deskripsi ya. Oke, ini handphonenya sudah nyala dan kita setup terlebih dahulu handphonenya. Dan kita coba sensor sidik jarinya ya. Dan ini sensornya cukup cepat membaca sidik jari kita. Dan kemudian kita coba kamera utamanya. Jadi ini kamera utamanya 12 megapiksel dan cukup tajam sih kameranya. Oke, kita matikan aja handphonenya secara langsung dan kita akan langsung bongkar handphonenya. Tapi sebelum itu jangan lupa copot SIM slotnya. Jadi ini sudah mensupport dual nano SIM ditambah lagi dengan satu micro SD card. Untuk membukanya kita tinggal congkel back covernya dengan alat seperti ini. Back covernya sudah sedikit terbuka. Tinggal kita tarik sedikit dan back covernya sudah terbuka. Back covernya terbuat dari plastik atau biasanya disebut dengan polikarbonat. Dan ada double tap yang mengelilingi lubang dari sensor sidik jarinya. Di bagian atasnya ada antena yang berwarna putih seperti ini, dan di bagian bawahnya juga terdapat antena seperti di bagian atasnya. Selanjutnya ada 19 baut yang harus kita lepaskan di handphone ini. Tapi sebelumnya saya mencoba untuk menyelamatkan stiker garansi yang ada di bautnya, ya tetapi ini stikernya tetap rusak, jadi tidak bisa kita selamatkan untuk kali ini. Jangan lupa untuk menjaga baut-bautnya agar tidak hilang ya. Kemudian lepaskan pelindung motherboard handphonenya. Pelindung motherboardnya ini terbuat dari plastik ya. Kemudian lepaskan konektor dari baterainya dan konektor dari sensor sidik jarinya. Menurut saya untuk harga 1 jutaan, kecepatan sensornya ini sudah cukup baik. Selanjutnya lepaskan 2 buah konektor yang berada di samping konektor baterai dan kamera paling bawah ini adalah kamera 2 megapiksel untuk depth sensornya. Ya, ini kameranya 2 megapiksel. Selanjutnya kita lepaskan kamera yang di atasnya. Jadi kamera ini adalah kamera utamanya yaitu 12 megapiksel f1.8. Kamera ini tidak dilengkapi dengan optical image stabilization, jadi dia cuma dilengkapi dengan electronic image stabilization ya. Kemudian yang paling atas ini adalah kamera makro 2 megapiksel. Jadi total handphone ini memiliki 3 kamera belakang. Selanjutnya kita lepaskan kabel antenanya. Dan kita bisa mengangkat motherboard dari si handphone ini.
Bisa kita lihat di sini terdapat 3 titik thermal paste yang mana dia berfungsi untuk menghantarkan panas sehingga pendinginannya menjadi lebih maksimal. Ini adalah kamera depannya dengan resolusi 5 megapiksel. Di bagian kanan di sini terdapat stiker penanda kerusakan air yang berwarna putih. Apabila terkena air dia akan berubah warnanya ya. Dan kalau dilihat masih ada ruangan kosong di motherboardnya yang mana sepertinya ada komponen yang tidak dipasang di varian Realme C3 ini. Untuk komponen penting lainnya semuanya sudah dilindungi oleh plat besi yang disolder langsung ke motherboardnya sehingga kita tidak bisa melihat komponen itu. Ini adalah modul speaker dari Realme C3 yang mana kualitas suaranya biasa-biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Selanjutnya lepaskan kabel antena dan konektor di bagian bawah dan kita bisa melepas PCB bagian bawahnya. Dan bisa kita lihat di sini komponen-komponen kecilnya sudah dilapisi oleh lapisan anti air ya. Lubang micro USB dan lubang headphone jacknya juga sudah dilapisi dengan karet. Dan yang berbentuk bulat ini adalah motor vibrator dari handphone ini. Kemudian saatnya untuk melepas baterainya. Dan bisa kita lihat di sini kapasitas baterainya memang benar-benar 5000 mAh ya. Dan itu sudah wah banget sih untuk harga 1 jutaan seperti ini. Dan di sini dia tertulis Made in Indonesia. Karena melihat tulisan Made in Indonesia di baterainya, saya jadi penasaran apakah ini benar-benar diproduksi di Indonesia. Karena yang saya tahu di Indonesia itu hanya perakitan handphonenya. Ya semoga saja Realme memberikan saya kesempatan untuk berkunjung ke pabriknya. Saatnya untuk merakit kembali handphone ini. Jadi setelah melihat keberadaan thermal paste di motherboardnya, ya nggak heran sih kalau handphone ini dikatakan oleh reviewer lainnya itu cukup mumpuni untuk bermain game. Dia bisa menghantarkan panas dengan baik sehingga performanya bisa tetap terjaga. Ditambah lagi tadi baterainya sampai 5000 mAh. Jadi otomatis bermain gamenya bisa tahan lama ya. Nah, di sini ada yang janggal menurut saya karena di sini modul kameranya jauh lebih kecil dari frame yang disediakan di handphonenya. Kemudian saya juga melihat versi Indianya Realme C3 ini dia cuma 2 kamera. Jadi mungkin saja ini ada perbedaan di sensor kameranya. Mungkin sensor kamera di India lebih besar dari sensor kamera yang ada di Indonesia. Jadi mungkin supaya lebih menarik di pasar Indonesia diberi 3 kamera, tapi untuk 2 kamera di atasnya itu agak sedikit kecil sensornya. Sedangkan yang di India dia cuma 2 kamera, tapi kameranya kayaknya sensornya lebih besar. Tapi saya kurang tahu sih jelasnya bagaimana. Nah ini handphonenya sudah terpasang dan tinggal kita pasang bautnya. Kita tes nyalakan terlebih dahulu handphonenya. Oke, dan handphonenya menyala dan bekerja seperti semula. Dan kita pengen coba sensor sidik jarinya. Sensor sidik jarinya bekerja dengan baik. Kemudian kita pengen coba untuk kameranya. Kamera belakang bekerja dengan baik, begitu pula dengan kamera depannya. Dan saatnya untuk memasang kembali back cover dari handphone ini. Oke, sampai di sini dulu video hari ini dan jangan sampai ketinggalan info menarik lainnya dengan cara follow Instagram saya di bawah sini dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.